Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Insinyur Tri Astoto Kurniawan STMT PhD IPM, beserta segenap jajaran pimpinan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer, yang kami hormati Direktur DRPM Universitas Brawijaya, Profesor Lukman Hakim SSI MKR Sains PhD, dan Sekretaris KEPK FKUP Dr. Diajeng Setiawardani SSI TMKes selaku narasumber kita pada siang hari ini, yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen peserta workshop yang kami banggakan. Hari ini Jumat 29 Agustus tahun 2025, segala puji dan syukur sepatutnya lah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan untuk bertemu dalam rangka workshop ethical clearance di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu dimohon bangkit berdiri. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Untuk itu selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan sekaligus pembukaan kegiatan pada siang hari ini. Kami persilakan kepada Insinyur Tri Astoto Kurniawan STMT PhD IPM selaku dekan untuk bisa memberikan sambutan. Dipersilakan. Pak A dulu. Baik, yang terhormat Bapak Insinyur Tri Astoto Kurniawan STMT PhD IPM, yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UB, dan spesial kepada pemateri. Di sini ada Prof. Lukman selaku Ketua DRPM UB dan Dr. Diajeng selaku Sekretaris Komisi Etik, Riset dan Inovasi UB.
serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa mengadakan sebuah kegiatan workshop ethical clearance. Kali ini mengingat UB adalah lembaga perguruan tinggi yang mempunyai tugas ya tridharma perguruan tinggi, yaitu seperti penelitian, pengabdian masyarakat, dan unsur penunjang lainnya. Tentunya ini menjadi concern kita, bagaimana nanti kalau kita melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat itu memenuhi kepatuhan-kepatuhan dan penelitian, kemudian juga berkaitan dengan publikasi artikel ilmiah. Biasanya publikasi artikel ilmiah itu juga akan diminta semacam ethical clearance jika data-data primer yang kita gunakan itu adalah bersentuhan dengan hal-hal yang memang wajib untuk diberikan ethical clearance. Tentunya ini nanti akan disampaikan oleh kedua pemateri, dan saya juga melaporkan kepada Pak Dekan sesuai dengan konfirmasi kehadiran itu dosen ada 18, dan ini kita juga mahasiswa dari metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah kita hadirkan agar juga bisa mengikuti bagaimana sebuah prosedur ethical clearance terkait dengan riset dapat dijalankan dengan baik di lingkungan UB. Demikian sambutan saya. Untuk selanjutnya nanti Pak Dekan akan memberikan sambutan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri yang sudah hadir, Ibu Dr. Diajeng Setiawardani SSI TMKes sebagai Sekretaris Komite Etik Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Komputer, yang saya hormati segenap panitia di bawah koordinasi Pak Arif Andi Subroto, dan juga yang saya banggakan para mahasiswa Fakultas Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sekalian. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini diberikan kemudahan untuk bisa hadir bersama dalam rangka untuk mengikuti workshop ethical clearance di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Yang kedua, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu pemateri, Ibu Diajeng Setiawardani yang berkenan untuk membersamai kita bersama di dalam membahas secara lebih spesifik berkaitan dengan ethical clearance ini. Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian, aspek etik di dalam penelitian dan pengmas kita ini adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja ya. Apalagi ketika kita kemudian dalam penelitian di bidang keilmuan komputer problem domain kita itu merambah ke semua bidang, mulai dari kesehatan, kemudian peternakan dan seterusnya ya. Dan di situ sangat mungkin bersentuhan dengan makhluk hidup terutama ya. Apakah itu manusia maupun hewan. Nah, ini ada hal-hal yang sifatnya mengandung aspek yang sifatnya privacy ya. Termasuk ketika berhubungan dengan data-data personal. Ini ada data privacy di situ yang perlu untuk diperhatikan berkaitan dengan kode etiknya begitu. Bidang keilmuan komputer itu
tidak sama sekali bebas dari hal-hal seperti itu. Apalagi kemarin ketika kita bicara tentang biometrik sensorik, itu pasti berkaitan dengan etik. Oleh karena itu saya sangat menyambut baik kegiatan workshop ini yang memang tadinya itu hanya diusulkan untuk kegiatan di lingkungan lab, tapi saya kemudian minta dieskalasi ke tingkat fakultas supaya semua dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang nantinya akan berhubungan dengan penelitian dan backmas yang berkaitan dengan masalah etik ini bisa terekspos dengan hal-hal ini ya, sehingga menjadi concern, menjadi awareness kita bersama. Mudah-mudahan dengan kita memiliki pemahaman ini menjadikan kualitas penelitian dan backmas kita itu bisa jauh lebih baik lagi dan bisa proven begitu untuk menghindari hal-hal yang diklaim oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jadi ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini workshop ethical clearance di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer secara resmi dibuka. Selanjutnya saya langsung mohon pamit karena ada kegiatan lain yang bersamaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Saya ucapkan selamat datang di acara workshop Ethical Clearance. Alhamdulillah, bersama kita kini sudah hadir dua pembicara dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat DRPM UB dan juga Komite Etik Riset dan Inovasi UB. Beliau adalah Profesor Lukman Hakim, SSI MARGSC, PhD, Direktur DRPM UB, dan juga Ibu Dr. Diajeng Setiawardani, SSI TMKes, Sekretaris Komite Etik Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya. Prof. Lukman insya Allah akan membawakan tentang kebijakan tata kelola ethical clearance dan Bu Diajeng akan membawakan tentang prosedur pengajuan dan studi kasus ethical clearance. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Prof. Lukman untuk membawakan materinya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Yang saya hormati segenap pimpinan Filkom, kolega saya Pak Andi, teman-teman sekalian, Bu Diajeng, para teman-teman dosen di Filkom, para peneliti, mahasiswa sekalian. Saya datang ke Filkom ini memenuhi hajatnya Pak Aan, gitu kan. Saya bilang itu pelatihannya tentang sosialisasi atau kegiatannya tentang etik itu di sebelah kiri saya ini pakarnya sebenarnya, Bu Diajeng dan Dokter Putu dan teman-teman. Nah, sehingga kalau secara teknis begitu ya saya tahu tetapi tidak banyak tahu. Jadi nanti kalau fokus di hal-hal teknis itu nanti ini menjadi salah. Gitu kan. Nah, namun untuk pengantar diskusinya saya akan memberikan beberapa hal mendasar yang kira-kira nanti itu akan menjadi prinsip dasar kenapa kemudian kita harus mendiskusikan, meletakkan etika ini dalam penelitian dan publikasi penelitian ini pada diri kita, pada kegiatan kita. Ya tentunya saya bukan orang baik, gitu kan. Artinya masih banyak dosa juga, gitu ya. Pelanggaran itu ya secara jujur itu ya masih ada lah, gitu kan ya. Tetapi mungkin tidak separah yang berkasus, gitu ya. Kan tidak ada manusia yang sempurna, atau nah saya menyatakan itu agar kemudian teman-teman sekalian tidak melihat bahwa kami di DRPM itu malaikat, gitu ya, yang sempurna, gitu, enggak, gitu ya.
Baik Bapak Ibu sekalian, slide selanjutnya. Dari ini aja ya, dari ini. Operator, slide selanjutnya, mana operatornya. Nah, begini loh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat intinya itu pelanggaran akademis ini ya. Di Indonesia itu marak dan ini secara luas sudah menjadi pemberitaan. Sudah menjadi pemberitaan. Nah, ini banyak yang mengatakan ini merusak ekosistem riset. Yang kejam lagi menyalahgunakan uang rakyat. Dan pelakunya itu ya malah teman-teman di perguruan tinggi memang gitu kan. Faktanya kan begitu. Bahkan yang sudah menjadi guru besar pun itu juga banyak kemudian yang direevaluasi lagi sehingga guru besarnya itu kemudian diturunkan lagi dan itu berdampak pada institusinya. Nah, ini fakta-fakta ini masih menjamur gitu kan. Banyak itu sampai detik ini pun itu ada saja berita baru tentang seorang dosen memplagiat karya mahasiswanya, koleganya gitu kan. Nah, ini memang kemudian berita-berita ini menjadi barokahnya koran, majalah gitu kan. Ada kasus kan menjadi ramai. Kalau adem-adem gitu aja ya enggak ramai juga. Dan yang diserang tentunya kita insan akademika kan ya. Nah, bahkan mahasiswa gitu ya, yang publikasinya tidak memenuhi kaidah rule of the game-nya. Nah, itu kalau politikus itu mudah masuknya nyerangnya. Gitu. Nah, untungnya teman-teman ini kan belum politikus sehingga kira-kira investasi masalah begitu aja. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian too much problem, banyak sekali. Dan kita yang ada di sini kira-kira akan mencoba memahami itu sehingga kita tidak terjerumus pada lubang yang sama. Jadi situ aja. Karena memang godaannya sangat tinggi sekali dan ini nanti terkait dengan masalah etik yang akan disampaikan Bu Diajeng. Ini yang kita highlight teman-teman ya. Slide pertama ini muncul dan ini mohon mengingatkan diri saya teman-teman sekalian mulai dari guru besar sampai mahasiswa semester awal semua itu ya. Nah selanjutnya. Nah jadi kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan etika penelitian dan publikasi, ya tentunya definisinya apa namanya banyak, gitu ya. Secara tata kalimat itu banyak. Tetapi intinya itu ya hampir sama, bahwa sebenarnya ini menjadi pedoman moral, pedoman moral. Karena itu kemudian pintu masuknya memang pertama kali menata diri kita sebenarnya. Menata diri kita agar kemudian moral itu ya kita pegang. Sulit memang, iya sulit. Apalagi di komunitas Indonesia ini kan dengan tren korupsi yang banyak dan sebagainya kita tahu sendiri lah kira-kira bagaimana. Kita berarti masih punya problem di moral. Jadi pedoman moral yang memastikan integritas, kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap tahap penelitian hingga penyebarannya. Berarti sebenarnya mulai dari proposal sampai nanti diseminasinya. Nah, apakah kemudian insan-insan akademisi yang sudah lama mengabdi, meneliti itu mempunyai problem dengan etika ini? Iya, ya gampangnya saya aja lah gitu ya. Saya kan sering memeriksa proposal-proposal. Itu saya terakhir itu meminta teman-teman di DRPM coba di-scan usulan itu, proposalnya. Nah, ketika di-scan itu ternyata ya memang degree similarity-nya dengan dokumen yang lain ada signifikan. Nah, karena itu saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Marah-marah, ya ini ngopi bareng, kita tunjukkan bahwa bisa jadi mereka tidak sadar, tidak tahu. Tetapi kan filtering pertama itu kita di DRPM kan harus memastikan bahwa sejak tahap proposal itu sudah dari unsur plagiat, copy paste dan sebagainya. Nah,
mahasiswa skripsinya kalau tidak salah ya di. Jadi itu sebenarnya adalah pelajaran awal bagaimana kemudian kita melakukan penataan moral. Karena ini masalah integritas, masalah kejujuran, masalah tanggung jawab dalam setiap tahapan dan mulai dari konstruksi proposalnya sampai nanti penyebarannya, kan? Nah, jadi intinya ada di situ, gitu ya. Nah, selanjutnya, nggak siap zaman Mas. Jadi gini, ini kebutuhan dasar serta perilaku peneliti di Universitas Brawijaya. Berarti termasuk kita dosen-dosen, mahasiswa strata 1, 2, dan 3. Ada 2 hal yang kira-kira nanti kita sering untuk memakai kalimat itu untuk menukar maksud yang sama. Ada 2. Pertama, kita berbicara tentang etika penelitian dan integritas penelitian. Apa bedanya? Kalau etika penelitian ini adalah masalah perilaku penelitian, gitu kan? Perilaku kegiatan penelitian itu dipandang dari perspektif prinsip moral. Nah, etika penelitian, misalnya penelitian tentang genetika gajah, dan kemudian kita mendapatkan darahnya, kemudian gajahnya dibantai hanya sekedar mendapatkan sampel darahnya. Pertanyaannya kemudian moral, kan? Nah, akan susah kemudian dalam tanda petik mendapat kebarokahan dari pengetahuan itu ketika kemudian dari awal moralnya ditinggalkan, kira-kira begitu loh, ya. Nah, apakah ini kemudian hanya kemudian di fakultas-fakultas disiplin-disiplin yang berhubungan dengan nyawa, berarti biologi, peternakan lah, yang punya nyawa gitu, nyawa. Ya, enggak juga. Ada banyak malah teman-teman itu yang menganggap tumbuhan itu tidak punya nyawa. Sebenarnya ada juga orang hidup. Ya, bahkan di fakultas ilmu administrasi dan banyak hal kita lihat nanti terkait gitu ya. Apakah kegiatan-kegiatan kita ini bisa diterima secara moral kehidupan masyarakat. Nah, ya, jadi ini yang dilihat prinsip-prinsip moralnya. Ini lain dengan penelitian integritas penelitian, integriti. Berarti kalau integriti ini para bapak teman-teman mahasiswa ini kan calon-calon penelitian, orang-orang unggul. Tuh, nanti kok mati. Kalau integriti itu, ini perilaku penelitian dipandang dari perspektif standar profesionalitasnya. Nah, ini karena ada penelitian yang tidak dilakukan dengan tidak profesional, gitu kan? Apa misalnya saya ngajak Pak An, ini sampean sing nyambut gawe nyari data, setelah itu publikasi Pak An namanya tak busuk. Ini kan tidak profesional. Tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Mestinya Pak An first author, karena saya yang tentukan aku harus first author. An author kari-kari salah kritis. Dan dua-duanya juga modal yang kita Bapak Ibu sekalian, saya selalu bersama teman-teman mencoba mendorong bagaimana kemudian hasil-hasil kegiatan riset di UB itu tidak mencederai kehidupan. Memang enggak bicara etika moral itu kan masalah kehidupan kan. Nah, jadi kita lihat ini mulai dari proposalnya gitu ya, kegiatan merisetnya, bahkan nanti sampai publikasinya. Nah, ini yang memang mari kita bersama-sama mempunyai satu komitmen untuk menata ini baik sehingga dan lingkungan kita. Nah, kira-kira itu ini masalah sebenarnya ini kalau di laut itu kan seanggap khotbah gitu kan. Lah itu cari di mana ada. Lanjutnya. Dengan saya sekuyon nggak usah serius-serius toh. Untuknya itu serius kok di sini. Ruwet tuh. Ya.
Nah, itu tadi tentang penelitian ya, bagaimana kemudian tahapan-tahapan kegiatan itu kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua ini tentang publikasi, karena ini juga nanti itu seringkali yang menjadi bidik dan menjadi case itu adalah karya publikasi. Ya, kalau kita lihat di koran-koran itu sebenarnya kegiatan pelanggaran riset itu tidak banyak dieksploitasi. Yang banyak dieksploitasi itu kan pintu masuknya kan di publikasinya. Ya. Nah, kalau etika publikasi apa? Berarti ini prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur perilaku. Ini masalah behavior. Ya, mengatur perilaku para peneliti dalam menghasilkan dan mempublikasi karya ilmiah. Jadi bagaimana perilaku kita dalam mempublikasi. Nah, ini memang penting dalam dunia akademik karena kebenaran dunia akademik itu trust itu kita dapatkan dari satu kepercayaan bahwa ini dihasilkan lewat satu proses yang baik. Nah, katanya Pak An itu halalan toiban, halal tapi ya tidak hanya urusan makanan juga sebenarnya, ini masalah akademik publikasi. Nah, karena ini apa? Ya itu tadi untuk menjamin integritas, ya, kejujuran, kualitas dalam proses penelitian dan penyebaran pengetahuan, gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, terutama dalam mendorong bagaimana kemudian kegiatan riset akademik kita, penelitian dan banyak hal itu betul-betul memberikan satu kontribusi, gitu ya, bagi peradaban pengetahuan. Nah, di lain pihak kita banyak menunggangi kegiatan-kegiatan akademik itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, karena itulah kemudian di Indonesia ini sampai ada peraturan Menteri Kebudayaan yang mengatur tentang kalau melakukan pelanggaran integritas akademik itu apa nanti sanksinya. Nah, kalau zaman dulu itu kan waktu saya SMA itu kan gelarnya orang tuh banyak-banyak ya. Wes gelar opo aja banyak. Itu enggak tahu itu ngambilnya kulaknya di mana juga dulu enggak tahu gitu kan. Tapi dulu banyak itu gelar-gelar apa itu banyak itu ditawarkan di jalan gitu kan. Nah, kalau itu semua diambil dengan cara mudah, maka populasi bangsa ini akan didominasi oleh orang-orang yang secara legal mendapatkan secara formal gitu ya, mendapatkan, tapi secara KPI enggak, padahal ini membutuhkan KPI, membutuhkan kapas. Nah, kita melihat apa saja ini yang kemudian nanti termasuk kita semua lah, termasuk mahasiswa juga, perhatikan pelanggaran yang ya pelanggaran gitu ya, melakukan fabrikasi, ya, falsifikasi, ya, melakukan plagiat, kepengarangan yang tidak sah. Nah, ini contohnya contohnya itu misalnya bos saya itu bilang, namaku masukkan di situ. Ini bos ini tidak melakukan apa-apa. Nah, itu termasuk dalam kepengarangan yang tidak sah. Nah, terus ini bisa juga bosnya Pak Rektor, bisa juga, tapi Pak Rektor tidak berani karena Pak Rektor itu bidangnya medical science. Nah, saya itu kan bidang-bidangnya ilmu gaib ya. Oh, enggak cocok. Ya. Nah, kemudian konflik kepentingan, ya. Pengajuan jamak. Nah, itu pengajuan jamak itu sekarang diajukan, besok diajukan lagi. Apakah ada? Ya, ada saja. Jadi praktek-praktek seperti ini itu, nah, artinya kemudian kita bilang bahwa kalau praktek-praktek ini ada, bagaimana kemudian kita bisa memproduksi pengetahuan dengan baik. Nah, kira-kira itu ya. Nah, ini banyak ini apa itu fabrikasi, falsifikasi itu silakan dicek di internet itu ada. Ya. Nah, kita semua harus melakukan ini. Nah, ini penting karena saya melihat kalau ada mahasiswa itu datang itu bagus karena mahasiswa ini kan calon peneliti ke depan. Kemudian juga diminta Bapak Ibu sekalian untuk membantu risetnya.
Sehingga saya sepakat nek mahasiswa itu juga diberi selain metode penelitian itu ya, arahan-arahan ini harus diberikan. Bisa jadi Bapak Ibu dosennya sudah tepat, mahasiswanya kemudian yang tergelincir. Kan? Wah, misalnya ya datanya hilang, kemudian ditulis saja sendiri misalnya. Ya, itu benar yang fabrikasi. Ya. Atau ngarang-ngarang, atau datanya temennya dipublish. Kasusnya banyak gitu sebenarnya. Karena ini penting untuk membangun satu kesepahaman. Ya. Selanjutnya. Nah, kenapa kemudian bicara tentang etika penelitian ini penting Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, karena alasannya banyak, dan ini sangat strategis dan menuju pada satu kemuliaan peradaban pengetahuan kita. Jadi ini akan memproteksi teman-teman yang kita libatkan dalam kegiatan penelitian gitu ya. Nah, misalnya itu dulu itu di tempat saya itu di biologi itu ada penelitian mengambil saliva gitu ya. Saliva itu kan air liur ya. Nah, itu kan diambil. Wah, itu kan enggak iso. Ayo keluarkan lidahnya tarik gitu ya. Ora iso itu. Nah, itu masalah apakah ini boleh dilakukan gitu loh. Kan enggak boleh kan? Bahkan termasuk wawancara itu enggak boleh memaksa-maksa. Itu kan bagaimana kita sebenarnya harus memproteksi partisipan yang terlibat dalam riset kita. Nah, itu di teman-teman ilmu sosial itu dibahas itu. Mulai interview enggak boleh yang diinterview itu dalam kondisi stres, tertekan, karena kemudian nanti akhirnya juga datanya enggak betul juga. Ya. Menavigasi dilema-dilema etik ya namanya kehidupan yang sangat kompleks ya. Ya, mempromosikan social responsibility, ya, kemudian meningkat validitas, reliabilitas dan memelihara bagaimana integritas riset kita berjalan dengan baik. Kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman adik-adik mahasiswa sekalian akan melihat what is the importance of research ini dan ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa belajar tentang itu. Ya, ini hanya sekedar ya 5 contoh ini saya saya cuplik aja dari beberapa internet dan memang kira-kira seperti ini. Ya bisa jadi nanti 5-6 tetapi kira-kira pentingnya tidak ada perdebatan tentang etika penelitian itu tidak penting. Itu tidak, semuanya akan bilang bahwa etika penelitian ini penting ya. Sekali lagi untuk banyak hal dan itu adalah niat mulia. Selanjutnya. Nah, ini yang secara umum kita identifikasi ya, penyebab pelanggaran etika. Nah, saya itu juga di DRPM sering pelanggaran etika Bapak Ibu itu ya kita dapatkan juga. Saya seringkali tanya, saya enggak seperti polisi langsung menuduh, enggak. Seringkali tak bilang, gini, itu kenapa kemarin tuh kok ada proposalnya kok seperti ini ya? Mereka mosok sih Prof, aku gak ngerti. Berarti ini masuk ketidaktahuan. Dikasih tahu, harusnya begini, ini bukunya begini. Mesti bertanya, kok dosen ada yang enggak tahu? Namanya dosen juga manusia kok. Kan gitu kan. Saya menghargai seperti itu. Saya selalu menganggap ini enggak tahu. Begitu kan. Termasuk publish di jurnal Predator. Enggak tahu sebenarnya. Karena publish jurnal itu kan di budaya kita itu kan belum ada 20 tahun kan. Belum ada. Ketika saya sekolah dulu lulus itu memang wajib publish. Di Jepang tapi di Indonesia mungkin waktu itu enggak gitu ya, belum. Pokoknya ngumpulkan buku disertasi kan, pokoknya tebel bisa diberdirikan kira-kira PD so lulus. Lah sik tuwipis bolak-balik lu sik malu. Makanya teman-teman nanti melihat disertasi yang kuno-kuno itu tebel kan, karena kepedeannya dibangun di situ. Tapi pertanyaan sopo mau membaca seperti itu kan. Nah, jadi ketidaktahuan. Karena itu praktek-praktek writing itu karena dianggap tidak tahu lah. Tetapi kalau teman-teman nanti yang sekarang diedukasi dengan baik, 5 tahun lagi melakukan yang sama, ya itu naif namanya itu. Sudah tahu sebenarnya itu. Ya. Nah, jadi
ketidaktahuan banyak teman-teman kita yang masih senior dan sebagainya itu nggak tahu. Namanya orang nggak tahu kan nggak bisa dihukum, diarahkan gitu ya. Pelanggaran etik itu pengalaman saya juga bisa terjadi kenapa? Tidak menaruh perhatian pada ketentuan. Saking sibuknya orang, ya, wibuk itu wis kira-kira ketentuannya udah nggak tahu. Apalagi yang membuat itu Bapak Ibu dosen hanya namanya yang mengerjakannya, menginput mahasiswanya. Sudah itu ketemu itu nanti itu. Nah, kemudian ketika bertemu dengan saya, ini aku nggak ngerti ya, bro, kalau itu ditulis begitu. Ya apa sih sampean ini? Ya, gitu lah ya. Jadi ya saya enggak kereng kalau saya Pak tahu, aku enggak kereng ya. Cuma nanti kalau ada masalah itu biasanya duduk ngopi-ngopi, kita kasih tahu ini masalahnya di sini. Apa yang terjadi? Gitu. Ya. Nah, mengabaikan etika penelitian, ini menganggapnya apa yang dilakukan wis sah, ya wis ngene ini sudah biasanya. Padahal kan sekarang ini muncul ya convention peraturan baru pada tingkat global yang karena kita kurang membaca, kita kurang aware ya, dan pengetahuan kita adalah pengetahuan yang lama ya, kita bilang sah. Nah ya, jadi enggak apa-apa, ini juga masih bisa kita tingkatkan lah kapasitas teman-teman. Adanya tekanan baik internal maupun eksternal. Tekanan internal ini contohnya saya kepingin segera jadi guru besar, pokoknya nulis undang cepat, kalau perlu itu ya etika dilanggar. Apakah ada? Faktanya ada. Lah fakta loh ya. Mungkin tidak di UB tetapi di universitas lain. Ini kan masuk koran sudah. Kalau tidak masuk koran kan saya tidak bicara. Faktanya ada, faktanya. Karena kepinginnya menjadi guru besar. Padahal jadi guru besar seperti saya itu sengsara sebenarnya. Sengsara sebenarnya. Jadi saya itu memimpin DRPM 2.500 orang. Setiap hari itu ada orang komplain. Gak kalah sama dokter spesialis itu saya itu. Wah, komplain terus itu. Insentifku belum cair. Hai banyak, wah banyak. Nah, disabar. Pokoknya resepnya harus sabar. Nah, ya. Berat. Belum lagi membimbing mahasiswa S3 itu seringkali kan promotornya yang menuntun, konsepnya harus begini. Kalau di kita itu loh ya, capek itu sebenarnya. Tapi ya karena saya merasa saya dulu itu tidak bisa apa, kemudian jadi guru besar kan itu anugerah, sehingga harus ditelateni aja wis. Jadi tekanan internal itu kan memang banyak teman-teman yang ingin segera tapi kemudian ada satu pelanggaran ini. Kalau saya baik sangka karena beliau ini tidak tahu, gitu kan? Beliau ini memang tidak perhatian, ada asistennya yang berjalan. Kalau beliau ini mungkin sudah membaca update ya, karena begitu aja sebenarnya. Nah kalau eksternal, nah biasanya tadi ada kepentingan eksternal kemudian yang mendorong orang melakukan pelanggaran etika. Ya itu ya, dan masih banyak kalau di protokol ini banyak. Ini contoh-contoh yang umum saja sebagai pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika saya mengingatkan dan juga adik-adik ini sebagai bekal nanti kalau misalnya menjadi para peneliti yang handal. Nah, jangan dilupakan pesan-pesan sisi kemanusiaan ini. Ya, bagaimanapun kita manusia punya value, punya nilai, punya nilai-nilai moral. Ya, selanjutnya. Nah, apa kemudian dampak ketika kita menabrak pelanggaran etika publikasi ini? Nah, ini sebenarnya saya membaca, saya kemudian sharing dan saya menyaksikan langsung ketika teman-teman itu melakukan pelanggaran etika, gitu kan? Kehilangan kredibilitas. Nah, kehilangan kredibilitas itu akhirnya kan diberitakan tuh di koran di mana-mana, fotonya dipajang dan sebagainya. Seorang peneliti dengan karya setahun bisa ribuan citasi. Nah itu kan enggak betul. Akhirnya kan orang bilang, cocok ngundang orang ini kan gitu. Ya contoh gampangnya itu. Dan di Indonesia, kalau di luar ya
Pak Ibu tahu lah. Itu kredibilitas itu kan susah payah kita membangunnya, gitu kan? Nah, tapi kemudian bisa hancur karena itu. Reputasi juga bisa. Ya. Nah, publikasi bisa dicabut juga, gitu kan? Penalti hukum kalau itu di ranah dibawa ke ranah hukum, mana tuntutan dan sebagainya. Selek berurusan dengan hukum, polisi, jaksa itu apik. Ya, apik itu. Pencabutan hak keikutsertaan dalam proses pendanaan ini yang seringkali terjadi di saya dan tak berlakukan. Kita lakukan di DRPM. Pokoknya berkaitan pelanggaran, ya tidak hanya etika, banyak hal dicabut haknya. Ya. Kapan diberikan lagi? Tahun depan, 2 tahun lagi setelah urusan itu selesai. Apakah tidak ada gegeran? Ya pasti, gitu kan? Nah, karena itu nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman ini saya lihat itu kan masih muda-muda semua nih ya. Enak jadi pemimpin, kira-kira akan berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu. Tapi semuanya akan bisa kita selesaikan dengan baik, gitu kan. Nah, penghentian dukungan keuangan, nah, ini juga sama. Masih banyak sebenarnya dampak-dampak dari pelanggaran etika publikasi. Ketika publikasi itu kita hasilkan dengan satu pelanggaran. Kayak pertanyaannya biasanya kok bisa sih melanggar? Ya itu tadi dilihat lagi slide yang depan tadi. Mulai dari risetnya dan sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, begini. Memang kemudian saat ini kita lihat ilmu pengetahuan itu ragam sekali kan. Field study itu ragam. Kalau misalnya itu diwadahi dalam departemen atau program studi aja, di UB ini ada ratusan program studi kan. Dan terbuka lagi, pokoknya asal ada yang kepingin buka program studi, kemudian ada dosennya berdoa secara khusyuk, insya Allah program studinya muncul, gitu kan. Karena banyaknya program studi kan di UB ini. Nah, kalau tidak mau dikatakan perencanaan yang kurang tepat. Ya. Nah, tapi kan banyak program studinya, mahasiswanya 17.000 berapa? 17.000 sekian. Pokoknya itu kalau ke mana itu ke mall itu ke senggol itu mesti mahasiswa UB itu, kan? Nah, nyenggol uang mahasiswa UB. Nah, karena banyaknya. Nah, dan beragam pengetahuan itu di dunia ini beragam culture, kan? Nah, beragam culture, beragam aspek-aspek humanity. Dan itu kan menjadi fokus-fokus riset dari banyak teman-teman. Nah, sehingga nanti kita melihat di situ aspek-aspek etiknya itu akan sangat berkembang, akhirnya tidak single, nilainya mungkin bisa jadi universal ya, tidak kita katakan satu universal, tapi pada konteks tatanannya nanti itu bisa beragam ya. Nah, di dunia ini juga banyak flora fauna yang bisa kita kita perhatikan pemanfaatannya untuk kegiatan riset. Nah, kemudian ketika riset-riset ke engineering misalnya ya, ke industri, apa itu nanti dampaknya dan sebagainya, semuanya nanti itu akan terkait dengan bagaimana masalah etik ini menjadi landasan ya. Nah, ini kuliah saya sih sebenarnya. Ini ada satu piramida terbalik lah kira-kira yang akan menggambarkan situasi kita itu seperti apa. Pengalaman saya itu begini. Ketika dulu saya jadi mahasiswa biologi UB tahun 92 masuk saya sini. Kemudian 93 itu praktikum pokoknya praktikum anatomi, histologi macam-macam pakai tikus putih itu loh. Nah, itu dulu saya itu kira-kira memperlakukan tikus itu pokoknya kadang ditepuk nang meja ceklok gitu. Kalau sekarang kena pasal Budi Ajeng saya. Ya toh? Loh kan memang begitu Bu, makanya saya istighfar dulu saya, astagfirullah ya. Tapi kenapa kok mahasiswa waktu itu dilakukan seperti itu, termasuk bedel merpati, apa-apa itu loh, praktikum biologi dasar. Ya karena mungkin isunya belum sampai ke situ, ataupun isu itu sudah di dunia, cuma orang Indonesia belum dengar, kan gitu aja. Jadi kita malah mahasiswa baru itu kan saya mokong-mokongnya ya, wah itu kok tulinan nih usus itu, padahal kadang merpati ini saya melek-melek gitu. Ya makanya saya kalau lihat itu mohon istighfar salah. Tapi kenapa kok itu terjadi? Karena waktu itu saya ingat dulu tidak ada diskusi masalah etik itu gak ono. Bagaimana memperlakukan hewan itu tidak ada. Tahun 92, 93.
Harus saya itu mengenal etik itu ketika ada ini loh apa UPT LSIH. Saya dulu kan ketua UPT LSIH toh. Itu baru ada. Oh, Bu Fatsia itu keras itu. Pokoknya ono animal clearance ya. Animal clearance. Jadi kesadarannya untuk memberlakukan apa namanya? Animals gitu ya. Itu sudah mulai ada. Makanya itu kemudian teman-teman bisa melihat itu ya. Mulai dari dengan sekarang kita pada etik ini itu pada mana kita mengapresiasi manusia sebagai bagian dari riset sudah kita apresiasi. Sekarang masuk pada bagaimana menggunakan hewan coba itu ya sebagai ya mau tidak mau partner kita dalam kita kan menggunakan mereka ini. Nah kita menghargai mereka. Lah ke depan itu sudah mulai nanti kita lihat bahwa orang-orang itu memberlakukan tanaman gitu ya untuk diriset itu sono aturannya. Nanti pada akhirnya kita didorong untuk bagaimana wise ya memperlihatkan alam semesta ini gitu ya, memberlakukan alam semesta itu secara baik untuk kegiatan riset kita. Kira-kira didorongnya ke sana. Dan kita memang masih di ini sih mengatur bagaimana menggunakan hewan coba dengan baik. Dan itu sudah sangat luar biasa dibandingkan ketika saya jadi mahasiswa dulu. Tapi itu sudah sangat luar biasa sekarang. Artinya saya melihatnya, oh berarti ada ini ya, apa namanya kesadaran untuk melakukan satu riset lebih. Ya, meskipun itu nanti ono alasan, yo karena ditekan sama teman-teman apa asing ya, atau lembaga-lembaga itu, pokoknya syaratnya kalau harus meneliti harus begini-begini. Ya daripada tidak dapat dana, ikuti aja lah. Gitu. Tapi alhamdulillah lah, lumayan lah daripada kita seperti zaman saya dulu tuh kanibal. Makanya sih lihat tadi tuh saya tuh bukan orang baik. Masalah etik, saya punya histori dulu. Saya itu memperlakukan hewan coba sama teman-teman saya itu ya wis karu-karukan itu gitu loh. Ya kan? Bahkan mahasiswa yang tego itu setelah dadal-dadal digoreng lagi kan. Apa tahu burung merpati dulu Bu di biologi dia. Nah, kalau ini seingat saya itu kavia kobaya, apa kavia kobaya itu terpelu ya. Ada burung merpati. Anak-anak biologi itu loh teman-teman saya itu, gitu kan. Nah saya tidak cerita Pak Rektor terlibat atau enggak lah, aku tidak cerita itu ya. Tapi Pak Rektor kan teman seangkatan saya, biologi toh. Saya tidak cerita beliau, saya tidak ceritakan. Nah itu kanibal itu merpatinya itu ya digoreng ya dia mahasiswa zaman itu toh. Jadi saya nggak dimakan ini cuma kodok tok waktu itu, gitu kan. Aku kata itu ada. Jadi itu makanya saya bukan orang baik karena punya histori masa lalu seperti itu, gitu kan. Nah, hanya sekarang aja berupaya untuk menjadi orang baik. Nah, pertanyaannya yang akan kita usung nanti, pedulikah saya terhadap lingkungan hidup kita? Nah, ini kan memang sangat berat sebenarnya. Kan? Saya sering diajak diskusi sampah, bagaimana cara mengolah sampah yang itu saya bilang selalu, kita harus memulai dari diri kita. Mulai dari lingkungan terkecil itu harus mulai. Jangan kita bisa memang punya teknologi banyak lah. Nah, selama itu kita itu tidak mengendalikan diri pribadi mulai dari awal masalah sampah, ya teknologi itu tidak akan berguna banyak, gitu ya. Nah itu yang kemudian diturunkan pertanyaan reflektif mengajak untuk merenungkan kehidupan di sekitar. Nah itu memang ya kira-kira nanti pertanyaannya ke arah sufi gitu. Selanjutnya Mas. Nah ini contoh-contoh aja Bapak Ibu sekalian. Jadi apa namanya, ada di aspek-aspek lingkungan itu juga dulu kita tidak membayangkan sih kalau mau meriset lingkungan itu ya wis diriset aja gitu kan. Sekarang itu ada apa namanya, ada standarnya gitu kan. Kalau saya pergi ke hutan, saya itu kan orang hutan, maksudnya orang hutan itu merisetnya di hutan-hutan apa itu ya. Itu ya ada standarnya, misal tidak boleh teriak-teriak gitu ya. Itu karena biar tidak mengganggu satwa-satwa. Satwa tidur, burung enak-enak tekluk-tekluk waya istirahat, penelitinya datang teriak-teriak dan itu mengganggu. Sampai sejauh itu, tantangan beratnya bagi kami sebenarnya adalah menyentuh kolbu kami itu loh sebenarnya. Bagaimana bisa melakukan riset dengan baik. Nah, jadi ada environmental ethics ya.
yang nanti itu akan mengeksplorasi moral relationship, ya, hubungan moralitas kita di antara manusia dan natural resource yang kita punya ini. Pak Dekan teknik nanti aja wis. Ya, bagaimana hubungan antara human natural resource? Bagaimana ketika kita menginvestigasi misalnya ya climate change, biodiversity preservation, sustainable development. Apakah kemudian kita perlu untuk meriset habitat, melindungi habitat orang hutan atau harimau? Nah, itu masalah biodiversity preservation. Kita kan ditanya pada orang lain mungkin bukan ngapain harimau dilindungi kan? Tetapi mereka punya hak untuk hidup masalahnya gitu. Makanya saya sering kali bilang yang susah itu sebenarnya adalah mengajak kolbu kita itu untuk memahami bahwa mereka juga punya satu hak untuk hidup gitu. Itu memang susah, susah. Ya, saya tidak tahu apakah butuh treatment seperti apa ya, tapi kehalusan hati itu kemudian menjadi penting. Kita hanya bisa bicara tentang sustainable development dan sebagainya setelah beres urusan kita, setelah environmental ethic kita beres. Selama itu belum beres, ya hanya kemudian menjadi target-target kegiatan saja. Selanjutnya. Nah, nanti Budi Ajeng bisa menjelaskan ya. Sekarang itu sudah sangat luas. Selain environmental ethics, itu ada animal ethics ya. Bagaimana menggunakan hewan coba itu, bagaimana menggunakan human ya. Ini dokter gitu ya, menggunakan manusia gitu. Saya tuh ya pengalaman dulu Budi Ajeng ketika saya diajak teman-teman FK ke NTT zaman dulu dengan Dokter Widanto, dengan Dokter Luki zaman dulu. Itu pergi ke NTT sana itu nyari ini loh, apa namanya? Malaria, darahnya diambil. Saya dulu ke NTT mengembara mengumpulkan sampel itu. Di sana itu untuk mengumpulkan itu yang paling manjur itu adalah Pak Pasturnya itu disuruh nyari. Itu pasturnya itu dibariskan semua siswanya, nangis enggak nangis akar semua diambil semua. Ini kan zaman dulu, ini kan saya cerita zaman dulu ya. Ini kan problem karena ternyata kemudian ketika kita mengambil bagian dari tubuh kita dan kondisi kita itu under pressure, psychological pressures, itu kan akan berdampak. Ya, makanya itu saya melihat timnya Pak Muhaimin itu yang di lab itu LRP ngambil darahnya tikusnya dilus-lus gitu toh. Saya bilang, ya apa ya bojone gak tau dilus-lus tikus tok dilus-lus. Karena roh enggak gini-gini ya. Itu adalah bagian memang gitu kan yang memang dikembangkan dan itu juga selain masalah morality itu juga bagian di riset kan. Mereka mengatakan jika kemudian diambil pada kondisi ini hasilnya di luar ekspektasi. Jadi naturalness-nya itu hilang. Nah, ya. Nah, banyak ini sebenarnya ada healthcare ethics, healthcare itu apa namanya? Ngerumat orang-orang sakit ya, healthcare itu. Nah, ngerumat orang sakit. Di luar negeri itu bagus. Saya tuh melihat orang-orang tua itu dikelola dengan baik gitu kan, healthcare-nya itu. Ini ya memang kita ya, saya tuh waktu naik haji itu dulu itu yang itu loh saya lupa itu yang dari Bukit Sofa Marwah itu apa jadinya Pak Sa'i itu mutawifnya itu kan sing nggak bisa itu kan duduk di kursi roda itu banter-banteran sehingga saya lihat teman saya itu jalan kenceng ya Allah kok sampai begitu kadang-kadang sampai lali ping 7 taping 5 taping 6 karena itu langsung ganti lagi ya karena sudah jadi bisnis kan teman-teman itu. Waduh, saya ingat itu sikilku ditwabrak arek gitu kan. Jadi bagaimana kemudian ethics dalam riset healthcare ini kemudian juga dikembangkan. Selanjutnya, nah, pokoknya dengan saya santai. Ini yang menarik di Wageningen ya. Wageningen itu mereka mengembangkan menarik ini. Ada program kayak course gitu ya, Ethics in Plant and Environmental Science. Jadi memberlakukan tanaman itu ada etikanya. Jadi saya membayangkan ya tanaman itu misalnya itu
pertigaan Gajayana di Noyo itu ada loh tanaman itu dililit tali untuk spanduk. Setelah spanduknya selesai talinya masih ada di situ. Jadi tanaman dililit-lilit banyak. Saya kadang-kadang yang nelongso ya. Ini kalau misalnya Pak Aan dililit gelem ora gitu kan. Jadi memang kemudian harus didorong ke arah situ. Saya juga tidak tahu bagaimana cara mendorongnya. Ini kan PR kita bersama ya, untuk rohaniawan semuanya lah gitu kan. Tapi di Wageningen itu mereka sudah concern gitu ya. Nah, bagaimana etik terhadap pemanfaatan tanaman itu gitu kan. Ya memang susah kan kalau kita kan misalnya ada tanaman sampai layu gitu ya, kering-kering enggak disiram, sarnoe menilak cukul. Nah, kalau di sana kan enggak dipelihara terus gitu ya. Memang tantangannya di sini. Selanjutnya di riset ethnobiology. Nah, saya riset saya salah satunya ini di ethnobiology. Riset dengan orang-orang indigenous peoples ya. Kita kan banyak itu indigenous people. Ada pertimbangan etik ya. Research dengan mereka ya. Nah, itu banyak kalau teman-teman lakukan. Jadi mereka sudah mengembangkan sistem, dan sistem itu yang kita pelajari. Tapi kan tidak mungkin bagi kita membawa kebudayaan baru, ngajari mereka baru sehingga mereka berubah switch to the others new cultures, dan itu sangat fragile sebenarnya, rentan bagi mereka. Artinya ada etik. Nah, kalau di sini itu mungkin mewawancara mahasiswi sampai jam 9 sampai jam 10 ya apa-apa. Tapi mungkin di mereka ini begitu wawancara sampai jam 8 malam, wah itu alamat digeryok, taruh dinikahkan di situ sekalian. Karena ini masalah value. Nah, ya. Jadi perlu ada satu consideration pada aspek ini. Nah, selanjutnya. Nah, ntar habis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang penting yang selalu saya kampanyekan di Universitas Brawijaya. Bagaimana untuk memitigasi seluruh potensi tersebut, semua kita mengembangkan ekosistem riset untuk mitigasi dan minimalisasi resiko pelanggaran etik. Nah, apa sih sebenarnya ekosistem riset ini? Ekosistem riset itu adalah satu ekosistem yang terdiri dari sekumpulan orang ya, membentuk jaringan kerja ya, ada interkoneksi dari individu, institusi dan sumber daya yang mendukung keseluruhan proses penelitian dari melahirkan pengetahuan, diseminasi dan implementasinya. Memang masih ada dan sudah mulai berkurang. Kita itu hidup living alone, hidup sendiri, sebagai dosen ya hidup sendiri, sebagai penelitian hidup sendiri, itu jadi sangat susah ya, karena tidak pernah bisa melakukan kontrol terhadap apa yang kita lakukan. Contoh misalnya ya, contoh Pak Anes, Pak Anes meneliti, yo proposal digawe dhewe, misalnya yo laporannya digawe dhewe, semua digawe dhewe. Nah, itu nanti akan berat. Ya, akan berat karena Pak An tidak akan pernah bisa mengontrol apakah yang sudah saya lakukan itu sesuai dengan standar. Manusia itu tempatnya salah. Tetapi kalau misalnya Pak An berteman dengan saya dalam satu grup riset, Pak An ini kayaknya salah, ini harusnya begini. Jadi ada saling control ya. Oh, the any activity that they have risk. Ini fungsinya di situ. Ya, salah satu fungsi kenapa di RPM itu mendorong pokoknya semua itu sekarang harus berbasis ekosistem riset. Nah, jadi ini ada banyak mahasiswa, ada asisten, itu penting Bapak Ibu sekalian, Mas-mas sekalian, Mbak-mbak sekalian adalah bagian dari notes atau apa? Bagian dari komponen-komponen dalam ekosistem riset Bapak Ibu dosen di Filkom. Nah, karena itu kemudian menjadi paham perannya nanti apa. Selanjutnya, sebentar lagi kok selesai Bu Jajeng. Nah, bagaimana kemudian cara untuk membangun satu ekosistem riset untuk memitigasi potensi pelanggaran etik dan baik penelitian dan publikasi tadi? Nah, Bapak Ibu sekalian, di ekosistem riset itu ada dua hal penting yang bisa dilakukan. Ada dua proses penting. Satu, teaching and training ya. Jadi
research group itu karena di situ pasti ada seniornya kan, apakah guru besar atau dosen senior, ada asisten riset, ada mahasiswa, ada satu proses teaching training ya. Jadi yang kira-kira menjamin bahwa student dan staff itu mempunyai satu pelatihan-pelatihan yang signifikan gitu ya, untuk mengendalikan ini boleh, ini enggak gitu. Jadi ada pengajaran dan pelatihan. Nah, yang kedua, ekosistem riset itu juga memberikan fungsi supervision and mentoring. Ya. Jadi harus dapat mengintegrasikan keseluruhan kegiatan supervisi itu. Nah, ini Pak Ani sering cerita, ini sekarang ada S3 Filkom, bagus. Jadi pendidikan pasca sarjana terutama itu ekosistem risetnya harus dibangun. Kan S3 itu tidak seperti pendidikan S1 banyak kuliahnya, engkol S1 variabel 5, misalnya S2 itu variabel 10, S3 variabel 15 menambah. Bukan, ini masalah merubah mindset ya. Hasilnya dokter-dokter itu PhD itu ya, dokter atau PhD seperti saya itu adalah individu-individu yang mempunyai satu scientific leadership yang kuat, dan itu proses pelatihan sejak sekarang ya. Nah, PhD itu permanent head disease. Jadi pemegang gelar PhD itu dokter itu sakit kepala permanen kadang-kadang ngeluh gitu. Nah, jadi fungsi ini sebenarnya yang harus dibangun. Jadi tidak hanya sekelompok segerombolan orang, teman-teman yang kemudian di situ saling berteman bikin bareng, enggak, tetapi visinya, value-nya itu harus dibangun ya. Nah, jadi memang ini baru, iya, karena itu harus diperkenalkan pelan-pelan. Kalau ekosistem ini terjadi, maka dalam tanda petik potensi kejahatan-kejahatan dan misconduct itu bisa diminimalisir sejak awal. Karena di situ ada seminar gitu ya, ada banyak hal lah yang menjadi screening bagi potensi-potensi pelanggaran. Kalau mungkin memberantas pelanggaran susah, namanya manusia tempatnya salah juga gitu kan. Tetapi bagaimana ini bisa diminimalisir. Selanjutnya, terakhir selesai kayaknya ini ya. Demikian mungkin ini ya, anggaplah petuah-petuah dari DRPM ya, agar kemudian kita semua di sini ini menjadi dosen peneliti yang kira-kira itu tidak melanggar norma ya. Terima kasih Prof. Lukman. Kita beranjak ke pembicara kedua, Bu Dr. Diajeng Setiawardani, SSIT MKes. Baik, Ibu Dr. Diajeng akan membawakan tentang prosedur pengajuan dan studi kasus ethical clearance yang ada di Universitas Brawijaya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan yang tadi, sebenarnya sudah dapat satu slide ya. Jadi saya lanjutkan, dan kebetulan alhamdulillah tadi kalau Prof. Lukman menyampaikan terkait dengan etik ini sudah sangat jelas sekali bagaimana penerapan etik, kemudian fungsi-fungsinya dan manfaat untuk pengurusan etik. Nah, yang akan saya sampaikan mungkin lebih ke teknis bagaimana nantinya pengurusan ethical clearance untuk para peneliti yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi Bapak Ibu, tadi seperti yang disampaikan Lukman, jadi kami dulu memang komite etika ada di bawahnya Fakultas Kedokteran. Waktu itu juga kami jujur bingung gitu ya, pada saat banyak teman-teman di fakultas lain yang memasukkan proposalnya ke kami. Jadi ada yang dari peternakan masih oke karena mereka hewan coba. Tapi ada teman-teman yang dari mulai dulu kalau zaman dulu, FISIP di mana isinya itu memang penelitian-penelitian sensitif yang ilmu dan politik ya, dan terus sendiri yang berada di dalamnya FK semuanya adalah nakes gitu, medis dan paramedis, sehingga memang kurang pas sebenarnya pada saat kami mereview protokol-protokol yang berbau atau tidak berbau kesehatan begitu. Nah, sehingga tahun 2024 pertengahan itu Pak WR5 menginisiasi seperti tadi yang disampaikan Prof. Lukman, bahwa akhirnya Komite Etik Riset ini
ditarik begitu ya, bukan ditarik sih ya. Jadi diajak di tingkat universitas untuk mengembangkan lebih luas lagi bahwa komite etik kita itu tidak hanya dari kedokteran dan juga dari Fikes tadi yang disampaikan. Nah, sehingga seperti ini struktur organisasi kami bernama, sambil sekaligus mengenalkan gitu ya Pak Nasir ya. Jadi nantinya kami akan ada sosialisasi di universitas yang ngundang aktivitas akademik dosen dan mahasiswa yang ada di bawahnya Universitas Brawijaya. Kami diri sebagai ini komite etik riset dan inovasi. Pak WR5 minta ada kata-kata inovasinya gitu. Sebenarnya awalnya care. Sudah bikin baju ya Bu Wiwin ya, namanya care di sininya gitu, belakangnya juga ternyata ada isnya keris gitu. Awalnya mau bikin logonya keris juga gitu ya, dipasang di belakang tapi kayaknya kurang pas. Jadi namanya kami adalah keris yang terdiri dari ketua, ini ketambahan wakil sekarang. Kalau secara struktur organisasi memang ketua, sekretaris, kemudian anggota dan sekretariat. Kalau kita amati bersama di sini subkomite keris sendiri yang tadi menjawab pertanyaan dari Bu siapa? Dari Bu Uun ya Bu Uun ya. Jadi kami sekarang sudah membentuk subkomite Bu Uun yang awalnya hanya di sini di subkomite kedokteran dan kesehatan. Saat ini sudah ada 3 di bawahnya keris, itu ada subkomite sosial dan juga subkomite riset dasar dan teknologi. Kalau untuk teman-teman Filkom itu masuknya di subkomite yang ketiga, dan kami juga sudah melibatkan dari Filkom itu ada 2 reviewer sementara ini, yaitu siapa masih Fitra ya, Pak Fitra dan juga Prof siapa ya yang Ibu kemarin itu? Wah, Prof siapa? Ya, Prof Fitri. Sementara ini yang terlibat yang sudah menjadi anggota di dalamnya subkomite riset dasar dan teknologi yang membawahi Filkom itu ada Pak Fitria, Pak Fitra dan Prof Fitri itu. Nah, nanti kami juga akan terus mengontrol sampai akhir ini. Dirasa memang dari 2 reviewer yang merasakan nanti ibaratnya kok protokol yang masuk terlalu banyak dan kewalahan, kami akan mengajukan Pak WR5 untuk menambah reviewer dari masing-masing fakultas. Sementara ini kami masih melibatkan 2 orang dosen dari masing-masing fakultas kecuali FK dan Fikes ya, yang sudah memang ada 10 orang per fakultas, itu nanti akan ditambahkan kalau dirasa memang dari Monef dirasakan kurang. Nah, adapun mungkin saya bercerita lagi membahas yang sudah disampaikan Prof. Lukman. Jadi teman-teman nanti akan familiar dengan istilah ethical clearance. Ethical clearance di sini merupakan persetujuan etik penelitian untuk menjamin penelitian itu sesuai dengan kaidah moral, hukum dan standar internasional. Jadi kalau kemarin saya sempat menanyakan sih kalau mengajar begitu ya, dengan kita memiliki ethical clearance ini sebenarnya kita sudah terpimpin secara kita diskusi sekalian aja. Kita sudah punya ethical clearance misalkan saat ada katakan orang alam tahu apa ya istilahnya kan mungkin kematian lah ya, kalau di Filkom mungkin penelitiannya bukan ke sana. Nah, ini banyak sering ditanyakan apakah punya ethical clearance terbebas di tuntutan hukuman. Kalau menurut rekan yang ada di sini bagaimana? Kalau kita sudah punya, apakah kita bebas dari tuntutan hukuman? Belum tentu. Ada yang berpendapat lain, Pak Nasir mungkin? Dianggap bebas gitu ya, ibaratnya perwakilannya bebas, ada yang belum tentu gitu. Nah, bagaimana teman-teman? Kalau menurut Pak Aan bagaimana? Sudah punya ethical clearance itu kita bebas dari tuntutan hukum atau tidak? Oke, nah ada cluenya, jawabannya beliaunya 50-50, yang awalnya awal salah, yang terakhir benar gitu ya. Dalam artian begini, apakah bisa melindungi tuntutan hukum? Bisa, selama beliau menyampaikan tadi kalau nabrak ya sudah. Jadi dalam artian begini, di awal itu pada saat teman-teman mengajukan protokol, kami akan mengecek betul-betul, oh pasien ini hanya dibeginikan, beginikan, 3 hal misalkan. Ternyata nauzubillah min dzalik gitu ya, dari 3 yang dilakukan ini meninggal atau terjadi sesuatu. Selama yang dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan di awal, bisa.
Kami bersaksi misalkan sebenarnya ini tidak ada masalah di dalam pelaksanaannya. Nah, kalau ternyata penelitinya nakal, tanda kutip, apakah ada peneliti nakal? Banyak peneliti nakal itu. Jadi awalnya ngomong 3 step, ternyata saking kreatifnya itu tadi di tengah perjalanannya ditambah step 4 sama step 5. Ternyata di step 4 inilah yang menyebabkan misalkan ada kegagalan, kecacatan, mungkin kematian, dan kami tidak tahu komisi etik ini. Dituntut hukum masuk ini. Tapi pada saat ternyata sebenarnya yang dilakukan masih sesuai dengan janji awal, kan kadang orang itu janji di awal nggak sama dengan di akhirnya gitu ya. Nah itu ya sudah, kalau seperti itu ethical clearance tidak akan bisa melindungi. Tapi selama konsisten dengan apa yang diajukan 3 ini tadi, masih bisa terlindungi dari tuntutan hukum. Berarti ada sesuatu mungkin aspek lain, misalkan yang menyebabkan kegagalan itu. Karena apa? Pas 3 hal ini bisa lolos dari komisi etik, otomatis komisi etik sudah memikirkan betul bahwa 3 hal ini tidak akan bisa membahayakan subjeknya. Seperti itu. Kalau ada yang hal membahayakan subjek, kami tidak akan mengeluarkan ethical clearance. Itu ya. Jadi pengambilan darah pun misalkan kami ada penelitiannya pengambilan darah, kami harus memastikan betul yang ngambil darah siapa gitu. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa S1 ngambil darah semua, padahal bisa mereka itu. Tapi kami nggak mengizinkan itu. Pada saat ada adik-adik S1 ingin melakukan pengambilan darah, kami merekomendasi harus mengajak analis lab. Mending lebih baik nambah uang, bayar analis lab daripada adik-adik S1 yang masih belajaran saling ngambil darah temennya, dia ngambil darah pasien gitu. Itu sampai seperti itu yang kami lakukan gitu. Nah, kemudian di sini untuk ethical clearance sendiri seperti yang disampaikan Prof. Lukman tadi, ini untuk penelitian yang melibatkan manusia, hewan percobaan maupun data sensitif. Jadi kalau penelitian-penelitian, oke lah nanti setelah ini yang saya ini, termasuk tumbuhan tadi yang disampaikan Prof. Lukman ya. Nah di sini UB sendiri sekarang memiliki KRIS, jadi KRIS Komite Etik Riset yang berada di bawahnya universitas, itu di Indonesia masih ada 2 kalau saya tidak salah, itu masih UB dan UNPAD, dan terus terang kami terinspirasi dari UNPAD. KEPK UNPAD memang sudah sangat established ya, jadi mereka sangat mengakomodir saat itu, dan saya diskusi dengan ketua etiknya Komisi Etik Penelitian Kesehatan Prof. Atik saat itu, kami tanya, Prof, Komite Etik Kesehatannya UNPAD itu di bawahnya universitas ya? Iya, kami di bawah universitas. Oh gitu, termasuk di bawahnya kami mengajak semua fakultas lain untuk bergabung. Bisa ya Prof kayak gitu. Ternyata bisa, dan itulah yang akhirnya saya, Prof. Dodi, dan waktu itu dengan tim DRPM melakukan studi banding ke sana, akhirnya terbentuklah KRIS yang ada di UB. Bagaimana dengan di UGM? Saya sharing dengan teman KIPK di UGM, gak bisa katanya. Kenapa seperti itu? Ribet-ribet. Udah biarin mereka buka masing-masing sendiri. Jadi punya komite etik di mana-mana gitu. Akhirnya tidak terstandar juga. Yang terstandar memang sampai saat ini yang sudah ada pelatihan kontinu itu yang Komite Etik Penelitian Kesehatan. Kalau yang sosial, kalau di Indonesia itu sampai kami pun pada saat mendirikan KRIS ini kami mengundang BRIN juga menerima kan proposal-proposal etiket sosial. Mereka saya tanya, Bu, memang sudah pernah ya ikut pelatihan? Enggak, kita ini aja berdasarkan pengalaman dan membaca literatur yang terkait dengan penelitian sosial. Jadi memang kalau penelitian sosial sendiri sebenarnya kalau di Indonesia masih kalau dikatakan sudah established betul itu. Iya, saya belum bisa menyatakan 100%. BRIN sendiri yang oke lah kami undang, yang waktu itu khusus kami undang untuk yang tentang sosial ini. Gitu. Beliaunya mengatakan seperti itu, Bu. Siapa itu Mbak Bu? Agustina ya? Butina lah ya itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang di tingkat fakultas termasuk Filkom ini ethical clearance menjadi dasar legalitas penelitian dosen mahasiswa. Jadi harapannya memang seluruh pada intinya ini banyak adik-adiknya ya di sini ya. Pada intinya adik-adik siswa penelitian yang melibatkan manusia, entah itu manusianya diapakan, hanya ditanya aja masa sih butuh EC Bu gitu. Iya. Kan kita cuma nanya Bu, cuma nanya 5 soal gitu. Kalau cuma gitu aja ngapain pakai ethical clearance misalkan gitu. Lah, dengan kita melibatkan manusia sampai kita mengambil sesuatu dari mereka, itu berarti sudah wajib menggunakan ethical clearance. Loh, kita nggak ngambil apa-apa loh Bu, cuma nanya 5 hal. Apa nggak mengambil waktu? Mengambil waktu pun itu termasuk yang kita ambil dari manusia, sehingga butuhkan ethical clearance ini. Nah kami sendiri di FK itu memang penelitian kami semuanya melibatkan makhluk hidup tadi, ke manusia dan juga ke
hewan. Tadi kalau saya dengarkan Prof. Lukman juga lucu ya. Ada tikus kalau dulu pas mematikannya dipukul gitu ya, kayak kita beli lele, adik-adik pernah beli lele di pasar itu ya. Saya sampai ngeliatnya ditukul kepalanya kan, kalau mati kan dipukul itu Pak, apa ulek-ulek gitu ya, gitu saya ya Allah gitu. Gimana ya matikan lele, saya juga bingung. Nah, bagaimana dengan tikus, teman-teman? Kalau saya boleh sharing sedikit, kami mematikan tikus pun juga tidak bisa seperti itu Ibu Win ya. Pada saat ada bangkai tikus itu sampai kami tanyakan ke peneliti, bangkai tikus diapakan? Alah, ada kresek buang, enggak boleh gitu. Harus dikuburkan dengan layak. Dikuburkan dengan layak bukan berarti harus dikasih kain kafan juga enggak gitu ya. Paling enggak ya sudah dibukakan, digalikan tanah kemudian dikubur di sana. Termasuk pengambilan darah pun kami juga dari tim etik dan yang ahli agama itu memang menyoroti bahwa misalkan kita hanya membutuhkan 3 ml darah, kemudian orang itu mengambil, kesempatan ngambil orangnya mau, saya tariklah 10 cc. Nah yang dimanfaatkan hanya 3 cc. Itu menurut perspektifnya Pak Tony dosa ternyata. Dengan membuang organ tubuh manusia yang tidak dimanfaatkan itu menjadi sebuah hal yang sia-sia begitu ya, sia-sia akhirnya menimbulkan dosa. Lah tadi kalau mendengarkan Prof. Lukman pengalamannya dulu kan pokoknya ditarik semua yang orang-orang malaria gitu ya. Nah itu juga karena belum ada ethical clearance itu. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini jenis-jenis penelitian mungkin nanti di mana ya tempat Filkom ya, maksudnya di fakultas di Filkom ini yang di mana gitu. Yang di kami, nah di sini ada penelitian biologi, itu ada penelitian in vitro itu seperti in vitro itu penelitian-penelitian yang ada di dalam kaca. Jadi segala sesuatu yang dimasukkan ke kaca ya, jadi sel, kemudian darah, sel, kemudian apalagi Bu Win ya, jaringan kultur itu di sini. Kalau ex vivo itu akan penelitiannya sebenarnya dia diambil dari manusia, diambil dari makhluk hidup, tetapi sudah di luar. Jadi yang sudah ada itu baru kita teliti, gitu. Seperti tadi jaringannya, gitu. Nah kalau yang in vivo ini benar-benar kita ambil saat itu dari makhluk hidup yang ada. Yang misalkan ngambil darah, salivanya itu, kemudian apanya lagi itu ya? Organ itu masuknya ke sini. Kemudian ada uji klinis. Kalau uji klinis itu seperti penelitian-penelitian misalkan menguji cobakan kemarin vaksin COVID-19 itu di sini. Lalu ada penelitian teknik atau non biologi dan penelitian sosial kualitatif dan kuantitatif. Teman-teman untuk menginfokan bahwa ada beberapa penelitian yang sebenarnya tidak membutuhkan review mendalam. Data sekunder. Data sekunder itu begitu teman-teman nanti majukan ke kami, itu tidak perlu melewati telaah. Data sekunder itu rekam medis, kemudian apalagi ya, kalau di Filkom apa Pak data sekundernya? Data, misalkan data server, kemudian apalagi ya, data apa itu? Data set. Itu ya. Oke. Oke, baik. Saya keep dulu ya Pak An ya, nanti saya jawab yang terakhir. Oke, jadi sudah saya keep. Jadi nanti ada, kalau penelitian juga ada yang kuali gitu Pak ya, kalau Filkom ya enggak ada ya. Kualitatif, kuantitatif, semuanya kuantitatif kayaknya ya. Kuantitatif ya, oke. Oh ya, baik. Baik, jadi kalau kita lihat dari segitiga ini bisa kita lihat tahapan resiko. Yang bawah ini paling tidak beresiko sama sekali. Justru tidak beresiko, ini sedikit resikonya, ini sedang, ini tinggi, ini high risk banget, sangat tinggi uji klinis. Karena kita mengujikan segala sesuatu yang baru ke manusia, itu uji klinis ini. Nah kemudian mungkin penelitian-penelitian ini saya rangkum, mohon maaf kalau kurang pas ya, penelitian bidang Filkom seperti informatika dan macam-macamnya ini. Kalau saya lihat yang di Smart City dan Smart Agriculture ini banyak yang melibatkan manusia ya sebagai subjek penelitiannya. Misalkan edutech teknologi pendidikan, kemudian ini kemarin saya ngambil dari Unpad ini. Ada teknologi, apalagi yang membutuhkan manusia ya, teknologi pendidikan, teknologi finansial itu butuh manusia atau enggak Pak ya? Oh data aja ya, oke baik. Data keuangan. Oke, nah ini agak cepat-cepat jadi berdasarkan PP nomor 28 tahun 2024,
ternyata memang itu tadi ya, seperti yang disampaikan Prof. Lukman, bahwa untuk pengurusan ethical clearance ini sendiri sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terbaru, itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tapi penyampaiannya di sini semuanya sebenarnya diwajibkan untuk tenaga kesehatan. Jadi penelitian-penelitian di bidang kesehatan semuanya tanpa terkecuali menggunakan ethical clearance. Seperti yang disampaikan Pak An tadi ditanyakan, kami sendiri mengalami kendala itu Pak An. Jadi di FK sendiri kami cuma pakai rekam medis kok. Masa harus ngurus ethical clearance? Nah, apalagi rekam medis. Rekam medis di sini adalah sebenarnya itu datanya manusia kan gitu. Apalagi misalkan kita ngambil rekam medisnya orang, ternyata orangnya yang mau kita lihat itu mohon maaf misalkan ada gangguan jiwa dan sebagainya. Nah, peneliti yang tidak memasukkan ethical clearance tidak akan tahu tips-tipsnya, misalkan harus menutup namanya. Jangan sampai namanya ini, atau kadang peneliti ada yang agak-agak sedikit khilaf itu apa? Namanya ditutup, alamatnya jelas. Nah ya sama aja toh, masa namanya ditutup, alamatnya Permata Jingga blok ini, nomor ini, lah ini ditujunya langsung situ berarti orang itu. Nah itu yang kadang kami mengingatkannya di sana. Baik, ya kalau di kami ini sekilas saja sih. Jadi sebenarnya untuk pengajuan ethical clearance kita menghindarkan dari LC ini, dari sanksi etik, sanksi sosial dan juga sanksi hukum. Seperti yang saya sampaikan tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa membayangkan bahwa sebenarnya tanpa ethical clearance tidak ada masukan dari komisi etik, tidak ada apapun, dan kemudian langsung melakukan penelitian seperti zamannya Prof. Lukman zaman dahulu, itu sangat rentan sekali kita mendapatkan sanksi-sanksi ini, secara sanksi etik, sanksi sosial maupun sanksi hukum, sehingga diperlukanlah nantinya karena adanya itu tadi ya, tingkat peradaban manusia makin meningkat, perubahan fundamental dalam kehidupan manusia dan seterusnya, iptek yang di sini ya, Vilkom mungkin ya, iptek sarana penunjang dan seterusnya, sehingga kita harus ada mekanisme yang mengatur. Nah, mekanisme yang mengatur ini harus memenuhi kaidah-kaidah persyaratan etik sehingga akan terbit clearance etik penelitian. Jadi kadang peneliti itu, kami sebagai komisi etik itu dianggap kadang seneng Pak Aan ya. Sebenarnya senep ya kalau dibilang ya Bu Win ya. Pas saat keluar itu, Mbak kenapa sih kok mesti mempersulit? Akhirnya kami akan dianggap mempersulit pada saat ada protokol yang masuk itu sebenarnya belum sesuai gitu. Mohon maaf adik-adik S1 di kami itu kadang apa ya, ya karena kita terbiasa dengan, mohon maaf ini ya saya menyebutkan istilah-istilah di kesehatan itu kan kadang ada yang vulgar, begitu itu diucapkan di luar gitu. Misalkan kita menyebut vagina misalkan gitu. Nah kami di kesehatan kan biasa aja menyebut itu, tapi begitu ini dikeluarkan, didengarkan dari fakultas lain, bukan di Vilkom, orang ini kok ngomong kayak gitu. Nah adik-adik kami yang S1 sebenarnya kadang lalai di situ pada saat membuat kuesionernya mau dikasih adik SMP, tapi ditanya di situ, apakah adik pernah berciuman dengan pacarnya? Lah, khawatirnya orang-orang yang adik-adik ini awalnya tidak ngeh, kan jadi bayangkan gitu. Apakah adik pernah meraba-raba dan sebagainya kalau dia kesehatan reproduksi seksual. Nah, hal-hal seperti ini kadang kami sampai mengundang adik-adik itu berserta SBIN, kami beri masukan dan mereka nganggapnya, aduh gini aja kok dipermasalahkan gitu. Nah, padahal kan itu hal yang serem itu ya, kalau anak SMP, anak SD diberi kuesioner seperti itu. Nah itu hal-hal seperti itulah yang kadang kami mengingatkannya di sana. Nah kemudian ini mengapa kita memerlukan clearance etik. Jadi ini tadi ya, perlindungan sebenarnya kalau kita sadar kita mengurus memiliki ethical clearance, kita akan terlindungi sendiri sebenarnya. Jadi perlindungan hukum bagi peneliti itu ada kalau kita memiliki ini. Lalu kalau yang formal-formal biasanya kalau dana dari sponsor itu memang butuh ada ethical clearance. Nah ini yang banyak ini teman-teman, syarat untuk publikasi formal. Bad newsnya adalah, mohon maaf, kalau penelitian itu sudah dilakukan, saya tanya dulu, sebenarnya ethical clearance itu ngurusnya kapan? Sebelum penelitian atau sesudah penelitian sebenarnya? Sebelum. Kenyataannya banyak yang mengajukan ke kami itu mohon-mohon gitu nggih.
itu kalau ada penolakan dari rektorat untuk kenaikan pangkat kalau dosen. Jadi dosen kadang punya publish, tapi rektorat juga lucu ya penilaiannya ya. Kadang karena ini loh sudah jadi jurnalnya. Berarti kan sebenarnya editorialnya jurnal kan sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, tapi yang mempermasalahkan teman-teman di rektorat. Kami yang waktu itu mumet dengan Bu Win ini, mohon gimana ya Bu ya, minta tolong loh. Kami itu sebenarnya kalau saklek gitu ya nggak bisa. Tidak bisa, karena penelitian itu ethical clearance harus dilakukannya sebelum. Tapi berdasarkan azas kebersamaan dan kebermanfaatan bersama, sehingga kami sekarang memang ada salah satu upaya yaitu mengeluarkan surat keterangan. Tapi bukan ethical clearance. Surat keterangan yang menyatakan bahwa setelah kami mereview dari beberapa tahapan dan hasil penelitian ini tidak ada pelanggaran etik. Sehingga kami keluarkan surat keterangan etik gitu saja, bukan ethical clearance, dan alhamdulillah bapak-bapak yang ada di rektorat bisa menerima itu. Jadi kami hanya bisanya itu, tapi ini kami batasi Bapak dan Ibu ya. Setelah nanti ada sosialisasi, kalau ada gitu-gituan lagi tahun depannya lagi ya kami nggak akan bisa mengeluarkan gitu. Jadi sebisa mungkin dilakukannya kalau sebelum penelitian itu dilakukan. Yang terakhir ini perlindungan hukum, hak dan integritas subjek. Jadi selain kita melindungi diri kita juga melindungi subjek. Sekarang banyak subjek penelitian yang terutama di bidang kesehatan itu pintar-pintar pasien itu. Pada saat mau dilakukan uji, mereka tanya, mbaknya sudah punya etik gitu. Benar ada yang nanya gitu. Ada Pak, ditunjukkan. Oh ya sudah, dia mau diambil. Itu. Tapi kalau yang belum ngeh ya nggak mungkin nanya gitu. Tapi sekarang juga ada subjek yang sudah seperti itu. Nah ini untuk peran ethical clearance tadi, menjamin perlindungan partisipan. Jadi otomatis subjek penelitian kita lindungi. Lalu meningkatkan kredibilitas penelitian, nah biasanya sebagai syarat administratif itu tadi. Lalu mendukung integritas akademik dan mendukung pengabdian masyarakat. Nanti kalau Bapak dan Ibu mengajukan ethical clearance untuk Pengmas, terus terang sampai saat ini belum ada etik itu untuk Pengmas. Jadi ethical clearance memang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian. Walaupun nantinya dari penelitian itu output atau luarannya biasanya dengan Pengmas kalian gitu ya, tetapi untuk pengurusan ethical clearance-nya adalah yang untuk penelitian. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ini jadi ada beberapa subjek vulnerable subjek adalah subjek rentan. Kira-kira kalau teman-teman di Filkom ada yang di mana ini Pak An kira-kira? Anak-anak mungkin ya, penelitian di anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas jelas vulnerable. Ini banyak yang tidak tahu ya yang di sini nih. Napi itu ternyata dia adalah vulnerable subjek gitu. Dianggap, kenapa Bapak dan Ibu kok napi dianggap vulnerable subjek? Namanya napi mau diteliti, mana bisa sih mereka menolak gitu. Akhirnya iyanya itu berdasarkan tekanan itu tadi itu. Itu kita anggap sebagai dia subjek yang rentan itu tadi. Kemudian yang ini masyarakat minoritas atau terpinggirkan sosial ekonominya sehingga dia manut-manut aja gitu ya dilakukan penelitian. Lalu yang terakhir masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah yang sulit memahami informed consent. Nah tapi biasanya peneliti malah seneng ya kalau orangnya nggak nanya-nanya gitu. Justru masyarakat atau subjeknya seperti ini yang seharusnya kita lindungi. Ini masuk dalam vulnerable subject. Ini sekilas aja sih ya. Jadi sejarahnya pada intinya kita kalau melakukan penelitian itu harus menggunakan informed consent. Informed consent ini adalah absolut gitu ya. Jadi absolut istilahnya ini fardu ain gitu ya. Jadi tidak boleh kita melakukan penelitian yang melibatkan manusia kita tidak menanyakan, tidak menandatangani informed consent itu. Jadi sebelum kita melakukan penelitian ke manusia kita tanya, Bapak dan Ibu dari penjelasan ini bla 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 bla, yang terakhir kita kembalikan ke mereka. Setuju dilakukan penelitian seperti ini. Setuju. Mereka mengatakan setuju, kita tuliskan di lembar informed consent dan harus ditandatangani. Kalau vulnerable subjek yang sudah dijelaskan tadi harus plus saksi. Jadi anak-anak yang kita teliti tidak boleh anak-anaknya, adik setuju, coba tanda tangan, nggak boleh. Yang tanda tangan yang diperbolehkan di sini adalah guru dan orang tua kalau itu di sekolah. Gitu ya. Jadi tidak boleh pasiennya setengah sadar gitu ya, setuju Pak, itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi harus yang menandatangani adalah saksinya atau keluarganya.
Itu. Jadi kalau yang Nuremberg Codes ini dia lebih ke itu tadi informed consent, kemudian qualified-nya peneliti juga harus sesuai dan seterusnya. Jadi jangan sampai mohon maaf, kadang ada mohon maaf ini fakultas ilmu lain yang menelitinya bidangnya fakultas lainnya gitu. Apakah ada? Banyak ya Bu Win ya. Dan kami sering kadang itu menanyakan teknologinya Bu Agus gitu, merekam kanker otak, tapi tidak melibatkan sama sekali teman-teman dari dokteran gitu. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi lebih baik kita memanfaatkan atau mengikut sertakan peneliti yang sesuai dengan keilmuannya. Dan kita harus memikirkan juga terkait dengan faktor resiko dan kerugiannya lebih besar yang mana gitu ya. Nah yang terakhir ini berat ini. Kita harus partisipan must be free to stop at any time. Tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan Bu Un? Bu Un, kita sudah nanya-nanya nih dari 150 soal. Sudah dapat 35, orangnya mau berhenti. Apakah peneliti mengikuti biasanya? Oke. Oke. Ya, yang betul seperti itu. Lah kita, mohon maaf kami lah, saya sendiri. Kadang dari 50 soal sudah dapat 45 dia mau berhenti gitu. Aduh. Lah, 5 soalnya akhirnya agak kami paksa sebenarnya. Bapak mohon maaf, ini tinggal 5 lagi Pak. Oh iya, tapi sudah enggak enak gitu. Nah itu seharusnya enggak boleh seperti itu, seharusnya. Tapi kan iman ya Bu Un ya, sudah 40 soal. Akhirnya kadang saya sendiri, bisa ya Pak ya, 5 menit lagi gitu. Nah seperti itu sebenarnya tidak boleh. Pada saat dia merasakan misalkan tidak nyaman, saya mau berhenti. Ya sudah, kita membebaskan subjek itu untuk memutuskan dia berhenti kapanpun, tidak boleh dipaksakan. Kemudian ini sudah yang itulah ya yang ke kesehatan. Oke, next aja. Nah, untuk yang ini teman-teman semuanya ini berlaku umum untuk semuanya. Jadi ethical prinsip guideline-nya untuk penelitian manusia itu yang pertama adalah kita harus respect for person ini. Jadi apapun pilihannya daripada pilihan dari subjek ini harus tetap kita hargai, kita hormati. Jangan sampai juga itu tadi yang saya contohkan saya sendiri seperti itu. Orangnya mau berhenti, aduh nyari ibu hamil sulit. Pas ada orang hamil lewat, Bu mau ya Bu ya, enggak mau. Ibu ya saya iming-imingi, boleh enggak sebenarnya kita mengiming-imingi responden itu? Kalau saya tanya dulu, sebelum kita meneliti responden, apakah responden wajib tahu kompensasi yang harus didapat? Menurut adik-adik gimana? Adik-adik gitu ya. Gimana Adik? Menurut teman-teman? Jawabannya adalah bagaimana Bun? Apakah yang mau kita teliti itu tahu kompensasinya yang harus didapatkan? Oke. Baik ini sharing ya. Ya, jadi kompensasi itu sifatnya adalah fardu ain tadi. Iya, wajib. Di saat kita mengambil sesuatu dari mereka walaupun waktu, kita harus memberikan kompensasi. Dan itu diketahui mereka di depan. Jangan sampai, makanya nanti saya tunjukkan PSP. PSP itu persetujuan sebelum penjelasan, itu sudah tertulis jelas di sana. Saya akan mendapatkan Honda Beat misalkan itu. Semangat nih, oke. Nggak masalah, apakah boleh kita memberikan sesuatu yang gede gitu ke subjek kita? Tergantung dari seberapa besar yang mereka dapat. Kalau cuma ditanya kuesioner nggak usah dikasih yang macam-macam ya. Kuesioner biasanya mohon maaf 50.000 itu sudah cukup, atau kadang pulsa kalau adik-adik mahasiswa. Itu sudah bisa gitu ya. Tapi itu harus ada di depan. Saya mendapatkan ini. Nah dari pernyataan itu mau atau tidaknya baru tergantung dari subjeknya. Duh kok cuma segini, saya nggak mau. Itu haknya mereka gitu. Tapi itu harus disampaikan di depan. Tidak boleh grundel belakang ya. Atau misalkan nih kita sudah menyiapkan 200.000. Jawabannya nggak jelas ini. Saya kurangilah 100. Nah, itu juga nggak boleh. Sehingga itu tadi kompensasi itu harus diketahui di depan. Apalagi untuk voluntary subjek yang inilah ya tidak bisa membuat keputusan dan sebagainya itu harus kita sampaikan. Itu Pak Fitra ketawa-ketawa bolak-balik. Iya Pak Fitra. Nah yang kedua beneficence, berbuat baik. Jadi pada intinya partisipan itu inilah ya, participation in research is associated with a favorable balance of potential benefit. Jadi jangan sampai penelitian itu justru antara mudarat dan manfaatnya lebih besaran
mudaratnya itu gitu. Kan kita kadang menimbang itu keuntungannya kok cuma A sih, ternyata kerugiannya dia sampai begini, tekanan psikologis dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mengoptimalkan semaksimal mungkin, paling enggak balance atau lebih besar manfaatnya daripada itu tadi. Kemudian yang berikutnya, itulah yang itu sudah menimbang tadi. Nah yang terakhir adalah justice. Justice di sini partisipan di dalam penelitian itu harus mendapatkan itu tadi, jangan sampai terugikan. Dan justice itu tadi kompensasi, keadilan. Dia sudah diambil darahnya dan sebagainya. Harusnya dilakukan kalau sudah ngambil darah itu yang pertama konsumsi itu minimal harus ada. Untuk menggantikan seperti Bapak dan Ibu kalau ikut donor darah. Kita kan diberi makan yang lumayan-lumayan kan ya. Dikasih apa aja biasanya Pak? Telur, roti, susu. Karena mau diambil darahnya itu tadi. Gitu. Sudah diambil darahnya lemes gini pulang bawain permen gitu. Nah itu kan juga tidak justice dalam hal ini. Gitu. Jadi sehingga justice ini harus tetap diperhatikan oleh peneliti. Oke, ini sudah di terakhir. Jadi semua penelitian dengan subjek manusia atau hewan sekali lagi diwajibkan memenuhi persyaratan etik dari atau ethical clearance yang dikeluarkan oleh Komisi Etik. Nah, untuk aspek etik dalam penelitian ini perlu disosialisasikan kepada seluruh peneliti, terutama pentingnya ethical clearance. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini yang harus kami tidak boleh bosan-bosan gitu ya mengingatkan para peneliti gitu ya untuk pentingnya ethical clearance. Nah, Komisi Etik di sini bukan mempersulit sebenarnya kami itu, tetapi justru melindungi peneliti dari aspek yang LC itu tadi. Nah, ini petuah terakhir gitu ya. Ini belum petuah sebenarnya ini. Ada petuah lagi yang belakangnya. Oke, ini untuk prosedur pengajuan ethical clearance di tingkat universitas. Jadi kami akan sosialisasi nanti sekali lagi. Pengusulan proposal itu harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Jadi dokumen-dokumennya itu ya protokol penelitiannya, proposal, kemudian habis ini ada lagi nanti. Nah, setelah itu kami akan melakukan review oleh Komisi Etik. Apakah dievaluasi resikonya seperti apa, metodologinya sudah tepat atau belum, aspek hukumnya bagaimana. Keputusannya lolos etik, revisi atau ditolak. Saya menjadi ketua Komisi Etik sejak 2012, 2011 ya. Baru satu kali menolak etik. Tapi saya ini alhamdulillah tidak pernah sampai menolak. Kalau revision, oke, banyak gitu ya, Win ya. Kita kumpulkan, kita ajak ketemu, ditanya bagaimana sih? Hal terlalu perbaiki dan satu. Itu pernah kali ditolak karena sensitif sekali waktu itu. Cerita. Win masih ingat atau belum di etik waktu itu ya. Jadi ada penelitian yang membandingkan itu sama musik klasik untuk menenangkan ini. Hal seperti itu lah gitu ya. Karena sesuatu yang apa ya, waduh gitu. Sesuatu yang kalau ini diokekan manfaatnya di mana sih sebenarnya itu. Ibaratnya gitu. Jadi kami sampai mempertimbangkan di situ akhirnya janganlah membandingkan itu. Mungkin melihat efektivitasnya saja misalkan dengan murotal dari tingkat nyeri yang sekian sampai ke sekian itu butuh waktu berapa lama. Gitu ya. Atau yang satunya dengan musik klasik itu kalau tingkat nyerinya dari skala 8 atau skala 10 bisa turun ke skala bawahnya butuh waktu berapa lama. Akhirnya kami sarankan seperti itu dan hanya salah satu sih yang pilih tidak disebandingkan gitu. Jadi itu yang pernah kami tolak yang di situ. Nah, kemudian teman penerbitan sertifikat dan tidak bisa berlaku long life gitu ya. Maksudnya tidak bisa berlaku selama-lamanya gitu enggak, tapi ethical clearance hanya berlaku waktunya adalah 1 tahun. Bu, bagaimana kalau sudah 11 penelitiannya belum selesai? Harus ngurus ethical clearance barukah? Tidak. Tapi jangan sampai misalkan masih Juli tanggal 5. Nah, bulan-bulan seperti ini sudah mengajukan perpanjangan aja, Bu, ternyata kami belum selesai. Mau melakukan perpanjangan itu boleh dan gratis. Ethical clearance berbayar Pak Aan ya. Jadi untuk mahasiswa S1 itu diambilkan dari UKT. Tetapi kalau yang untuk mahasiswa S2, S3 dan juga dosen itu berbayar Pak Aan. Jadi di FK juga seperti itu. Jadi kami kalau yang S1 diambilkan dari UKT, tapi kalau yang di atasnya itu ada pembayarannya. Nah, ini dokumennya yang mungkin teman-teman nanti bisa disiapkan. Jadi proposal penelitian bab 134. Instrumen yang dipakai itu yang akan kami cek. Misalkan kuesioner, instrumennya apa? Kalau di Filkom mungkin instrumennya apa Pak Nasir biasanya? Aplikasi gitu ya. Itu instrumen.
Mm, 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 mm. Mm, mm. Mahasiswa, oke. Oke. Iya, iya. Ya itu. Betul. Kudungan. Iya. Betul. Iya. Betul, betul. Betul. Saya sendiri juga, kita kan sering Pak di Gapura itu ya Pak, pernah kan? Kita di awal absen itu sebenarnya, nah itu saya kadang tanya gini, saya di dalam di lubuk hati saya ini tuh data memang untuk menggali kita, apa sebenarnya data hasil kita itu mau diolah untuk penelitiannya seseorang. Itu sebenarnya juga tidak boleh seperti itu ya. Kita ditanya-tanya, apakah akhir-akhir ini Ibu merasa depresi melihat mahasiswa-mahasiswa di depan itu gitu ya. Iya, nah dan dipaksa. Kalau tidak diisi, tidak bisa absen di hari itu. Nah, itu siapa itu yang melakukan itu, Pak? Oke, nanti dulu kalau yang mahasiswa di perundungan tadi. Termasuk PSP ini, lembaga persetujuan ini juga harus diupload. Inform consent CV peneliti dan anggota serta ini. Nah ini teman-teman, jadi kadang ada satu EC itu yang mengajunya 25 orang. Gitu. 25 orang ngajukan satu EC, boleh atau tidak sebenarnya? Atau ada batasan enggak untuk mengurus ethical clearance itu? Harus maksimal berapa orang? Ada batasannya? Ya, misalkan ini. Ya, jadi teman-temannya itu biar murah, akhirnya nunut kamu gini. Boleh atau tidak sebenarnya? Tergantung dari ini. Kami akan meminta, coba sih 16 orang tuh kamu coba di list. Si A ngapain, si B ngapain. Akhirnya mereka apa? A.2 latar belakang. B rumusan masalah itu ngapain. Lah kalau seperti itu sudah kami tolak. Lah mungkin misalkan si A ngambil penelitian variabel ini. Si B variabel ini, yang C-nya analisis data, yang ininya ngapain boleh. Tapi akhirnya mahasiswa tuh lucu itu tadi. A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan, D manfaat. Sudah dapat 4 orang itu satu EC itu. Yang mahasiswa F bikin tinjauan pustaka. Kemudian yang mahasiswa G ngitung populasi. Benar terjadi gitu. Jadi nah hal seperti ini bukan kontribusi itu ya. Itu urun rembuk gitu kalau itu. Jadi tidak boleh. Nah, tantangan yang kami hadapi itu tadi ya, sebenarnya karena kurangnya pemahaman dosen atau mahasiswa tentang pentingnya ethical clearance, kadang dokumen itu sering tidak lengkap sehingga memperlambat proses, minimnya sosialisasi yang memang akan menjadi PR kami. Kemudian keterbatasan review sehingga agak lama. Ini tadi misalkan Filkom masih ada 2 orang, nanti akan kami evaluasi 3 bulan ini. Kalau ternyata yang masuk protokolnya banyak, otomatis Pak Fitria dan Prof Fitri akan iya. Itu dulu dari Pak Dekan sih yang ngusulkan. Jadi waktu itu kami memasukkan rapat senat yang mengatakan terlambat, ya beliau sendiri. Oh alah. Iya. Waktu itu kami bersurat dari DRPM itu pada saat kami mau merekrut anggota, semua fakultas disurati oleh Pak Prof Lukman ya Mbak Win ya. Prof Lukman mensurati untuk mengirimkan 2 orang ke Pak Dekan. Banyak teman-teman itu yang, loh kok bisa dia gitu. Dari teman kalau saya pas di FEB itu saya juga dikomplain sama teman-teman di FEB. Di FEB itu saya dikomplain sama teman saya. Nah, tapi berita buruknya, jadi kami itu teman-teman anggota etik itu sudah kami latih bulan apa Mbak? Bulan yang kita di Savana itu Mbak Win, sebelum ada efisiensi kan itu. Iya, kami itu sudah berlatih bersama, kami latih. Tapi mandek Pak An. Mungkin bukan salahnya Mas Fitria juga. Karena kami mandek dalam arti, nah kami saat ini sebenarnya kan kami menunggu pertor. Karena ternyata ada beberapa yang sudah kami latih itu buka sendiri. Buka komisi etik sendiri. Tidak perlu disebutkan fakultasnya, ada fakultas yang buka komisi etik sendiri setelah kami latih para anggotanya itu. Nah akhirnya Pak Rektor matur Pak Rektor juga, lu nggak bisa gini-gini, ayolah Pak Rektor kami dipayungi dengan pertor supaya kami itu pede gitu loh.
Pada saat jangan buka komisi etik, apa dasarnya? Itu kan tidak seperti itulah. Termasuk Pak Fitria itu belum kerja, belum memulai. Dan insya Allah nanti, nah ini sekaligus kenalan ya Mbak Win ya. Ini nanti untuk rekomendasi untuk Filkom, pertama sering membuat workshop rutin tentang penyusunan proposal perspektif etik. Lalu menyusun SOP internal mungkin yang nantinya akan diturunkan dari SOP yang sudah dibuat oleh Komite Etik Riset, supaya nanti bisa mempermudah dosen dan mahasiswa di tingkat fakultas. Lalu memanfaatkan platform digital untuk tracking status EC. Ini sudah ada di keris kami. Mungkin ada tim pendamping etik fakultas untuk mempercepat proses. Nah, yang sudah diwakilkan 2 orang ini yang kiranya nanti bisa mendampingi, begitu ya, 2 pasangan, 1 pasangan tadi ya, Pak Fitria dan. Nah ini kantor komite etik kami, Bapak dan Ibu, walaupun belum jadi gitu. Kami sekarang berada di Bu Win itu masih di sini sekarang. Masih ada di lab di mana Mbak Win? Di lab sebelahnya itu di GLB. Kami ada di GLB lantai 7 di DRPM lantai 7 atau lantai 6? Lantai 7 dan kami akan disiapkan di sini tempatnya. Di lantai enggak di sini, di lab tekno. Kami akan ada di lab tekno. Monggo ini bisa difoto untuk keris. Kami sudah punya aplikasi baru, insya Allah akan jalan dan launching di bulan September. Oh, Pak Nasir, gercep sekali, videonya sudah langsung buka ya. Nah itu. Iya ini. Nah nanti ada tampilan, nah seperti ini tampilan aplikasi keris kami. Teman-teman yang dari Civitas masuknya langsung diklik yang ini. Masuk dengan akun UB, itu langsung otomatis nyambung Gapura dan langsung masuk ke aplikasinya. Kalau yang tidak, memang bukan Civitas, harus mendaftarkan email dan seterusnya, baru nanti daftar akun ini. Ini yang bikin kan teman-teman DTI, nanti saya sampaikan ke tim DTI kalau gitu. Pak Raden Arif ini yang bikin ini. Ini sudah saya sangat terima kasih sekali tim DTI ya. Jadi sebelum ini kami menggunakan aplikasi sendiri gitu. Sikep ya namanya, Sikep FKUB itu memang kami menggunakan jasa rekanan waktu itu. Tapi banyak sekali hangnya, dibuka hang. Kalau dibuka langsung muncul yang safety itu, unsafety itu harus masuk ke advance itu, diklik dulu, terus langsung diperingatkan laptopnya itu ya. Ya itu. Dan alhamdulillah Pak Aan ini sudah punya ini masih 2 hari dan nyusun ini ternyata 3 bulan Mbak Win ya lebih ya untuk masukkan menu-menu yang selama ini. Kasihan tim DTI, jangan. Itu nanti kasihan itu. Ini sudah. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan, jadi ethical clearance tidak hanya digunakan untuk tidak hanya digunakan untuk formalitas, tapi sebenarnya menjamin melindungi kita sendiri, melindungi subjek untuk tetap menjaga integritas, melindungi partisipan dan juga bentuk tanggung jawab kita untuk ilmu dan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator.